Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa rahimana bi bi'sati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sampai saat ini, detik ini, waktu ini, kita masih sama-sama merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saudara-saudari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa mereka yang harus berpuasa? Siapa orang-orang di antara kita yang harus berpuasa? Puasa sendiri artinya yaitu menahan diri. Menahan diri dari makan, dari minum, dari bicara, hawa nafsu, dan lain-lain. Dari terbit fajar shadiq atau subuh sampai hingga terbenam matahari. Dalam ibadah puasa, ada yang namanya syarat wajib. Yaitu syarat yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu ibadah. Kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan siapa saja mereka-mereka orang-orang yang harus melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu orang Islam. Orang Islam wajib hukumnya melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Di mana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "Bunyal Islam ala khams, syahadatu alla ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadan, wal hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila." Di antara Islam, pondasi Islam yaitu di antaranya melakukan ibadah puasa. Jadi siapa yang orang Islam, wajib hukumnya berpuasa. Yang kedua, siapa mereka yang harus berpuasa? Yaitu baligh. Baligh itu ditandai dengan apa? Anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah ketika umur 9 sampai 15 tahun. Dan wanita yaitu dengan menstruasi atau haid yang kita sebut. Itu sama dari umur 9, 10, 11 sampai. Ketika umur 15 tahun belum ada tanda-tanda, yang laki-laki belum ada mimpi basah, yang perempuan belum menstruasi, tetapi ketika umurnya genap 15 tahun, maka sudah dihukumi baligh, walaupun mereka belum menemui tanda-tanda baligh. Yang terpenting umurnya genap 15 tahun. Nah, di sini perlu kita jelaskan, perlu kita terangi untuk mereka-mereka para orang tua, guru-guru atau orang yang mengasuhnya, walaupun umurnya masih sudah 15 tahun, tetapi belum ada tanda-tanda baligh. Walaupun umurnya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun belum ada tanda-tanda baligh, maka kita latih mereka untuk berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, muru auladakum bisolati sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat di umur berapa? 7 tahun. Wadribuhu li asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika umur 10 tahun. Ketika mereka enggan melakukan ibadah kepada Allah. Itu sebagai apa? Sebagai tarbiyah, sebagai pelajaran. Agar apa? Agar nanti mereka ketika balik, mereka sudah terbiasa, sudah terlatih di dalam dirinya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika belum balik kita didik mereka, kita kasih hadiah kalau sampai puasanya kuat sampai maghrib sebagai motivasi untuk dirinya, walaupun ia belum lillahi ta'ala. Ketika nanti mereka sudah balik,
ia sudah mengerti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sholat, puasa, dan lain-lain. Tapi juga jangan kita paksakan anak kita harus sesuai dengan kemampuan kita, harus melakukan puasa sesuai kemampuan kita, yaitu dari subuh sampai maghrib. Kalaupun dia belum kuat, jangan kita paksakan. Kita latih mereka sejak dini agar apa? Agar nantinya ia terbiasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal itu tidak wajib berpuasa. Orang yang berakal, yang dapat memahami ini betul, ini salah, ini baik, ini jelek, ini bagus, ini buruk. Itu orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, maka tidak wajib untuknya mereka berpuasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang mampu melakukan ibadah puasa secara jasmani. Artinya badannya sehat, kuat, mampu melakukan ibadah puasa. Nah, tidak ada uzur syariat yang meninggalkannya, maka wajib bagi mereka berpuasa. Oleh karena itu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang Islam kemudian sudah balik, kemudian sudah merdeka, artinya tidak gila atau berakal, kemudian dia enggan untuk berpuasa dan orang itu sehat, tubuhnya tidak ada uzur, kemudian orang-orang tersebut sudah mencukupi syarat tersebut, kemudian mereka tidak berpuasa, maka mereka akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini merupakan rukun Islam. Oleh karena itu, apabila kita terpenuhi syarat wajib untuk berpuasa, marilah kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah Allah, merupakan bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, semoga amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik itu puasa, sholat, zakat, haji, dan lain-lain, kita berharap semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu tata caranya. Sekarang bagaimana kita melakukannya dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.